Ya, perkenalkan ya Mbak, nama saya Bidadari Marfuah yang akan membantu Mbaknya ya. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Nama saya Berni, umur 25 tahun. Saya berencana untuk menikah Ya. supaya cepat punya keturunan. Oh, jadi maksudnya mau menikah terus mau cepat punya keturunan, gitu Bagaimana kan? tuh? Ya nanti berarti yang saya kasih ke edukasi ke ibu nanti adalah mempersiapkan kehamilan yang sehat ya Bu. Jadi tujuannya itu apa? Supaya mempersiapkan kehamilan yang sehat. Tujuannya untuk menciptakan keturunan yang sehat. Terus pada saat kehamilan dan persalinan mengurangi beberapa resiko gitu loh. Karena kan memang harus dipersiapkan dari sebelum menikah gitu ya. Tunggu sebentar ya, saya cuci tangan dulu ya Mbak. Ayo Mbak Merni, saya ukur tinggi badannya dulu ya. Oke, berat badannya ya. Silakan berdiri ya. Berdiri aja di timbangannya. Nah, oke, terima kasih. Boleh pakai sandalnya lagi. Saya pensi dulu ya Mbaknya ya. Oke, normal ya Mbak Berni ya. Saya ukur lengkap badannya dulu ya. Ya, udah segini aja. Hmm. Oke. Nah, nah, tadi kan sudah saya periksa nih tinggi badan, berat badan, sama tekanan darahnya. Alhamdulillah semuanya normal ya. Jadi kalau calon pengantin itu harus mempertahankan status gizinya kayak dengan mengkonsumsi asupan makanan gizi seimbang gitu ya. Jadi kalau seandainya gimana caranya cara melihat status gizi kita itu baik atau tidak, itu dengan menilai IMT. IMT itu indeks massa tubuh ya. Caranya itu adalah berat badan dibagi tinggi badan meter kuadrat. Tadi kan berat badannya Mbak Berni 50,7 dibagi tinggi badannya 1,59 gitu. Kalau dihitung sih hasil IMT-nya 20,05 ya. Itu masih dianggap normal karena normalnya itu adalah 18,5 sampai dengan 24,5 gitu ya. Jadi Mbak Berninya mempunyai IMT yang normal.
Kemudian bagaimana caranya mempertahankan tuh supaya status gizinya baik, yaitu mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yang mengandung gizi seimbang. Jadi yang konsumsi makanan gizi seimbang itu nggak cuma Mbak Berni doang, tapi si suami juga. Suami harus mengkonsumsi makanan gizi seimbang juga, harus makan makanan yang mengandung makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, sama minuman. Itu harus ada di dalam satu isi piringku, harus ada itu sekali makan ya. Jadi bukan setiap hari, tapi setiap kali makan, dan sehari 3 kali makannya. Berarti sehari 3 kali itu juga isi piringku harus ada menu-menu itu, makanan pokok, sayur-sayuran, lauk pauk, buah-buahan, dan air minum ya. Itu gunanya untuk mempertahankan berat badan yang ideal dan asupan gizinya supaya bagus, baik ya. Kemudian calon pengantin juga harus minum tablet penambah darah dan asam folat ya. Paling tidak seminggu sekali harus minum tablet penambah darah. Jadi gunanya tablet penambah darah itu apa? Supaya tidak terjadi anemia gitu. Apalagi kalau seandainya mau menikah terus ingin segera memiliki keturunan. Jadi kalau bisa jangan makanannya harus makanan dan tablet penambah darah jangan ditinggalin. Tablet penambah darah dan asam folat paling tidak seminggu sekali diminum. Kalau asam folat sendiri itu berfungsi untuk mencegah terjadinya kecacatan pada bayi gitu. Itu juga bagus untuk persiapan kehamilan yang sehat. Sampai di situ mengerti ya Mbak Berni ya? Yang saya jelaskan. Kemudian banyak lagi Mbak Berni yang harus saya jelaskan juga, yaitu mengenai status imunisasi tetanus gitu ya. Tetanus toksoid. Apa grup manfaatnya? Manfaatnya itu mencegah manfaat imunisasi tetanus toksoid ya. Jadi untuk mencegah penyakit tetanus gitu. Karena dengan kekebalan imunisasi TT pada saat kita persalinan dan melahirkan bayi dan melindungi ibu dan bayi itu bisa terhindar dari penyakit tetanus gitu. Kekebalan kita itu akan bisa terjaga kalau kita sudah melakukan imunisasi TT sebanyak 5 kali ya, baru bisa dapat kekebalan 25 tahun. Jadi kalau TT 1, TT kedua itu kekebalannya hanya 3 tahun seperti itu. Jadi kalau mau lengkap kekebalan tetanus toksoidnya harus 5 kali, nanti bisa 25 tahun gitu ya Mbak Berni ya. Terus tadi yang saya jelaskan tentang anemia adalah kekurangan sel darah merah di dalam tubuh itu yang disebut dengan hemoglobin ya. Kalau seandainya itu kurang, itu pun Mbak Berninya harus ada penambahan obat selain tablet minum tablet FE gitu. Tadi kan minum tablet penambah darah dan tablet darah dan asam folat harus seminggu sekali gitu. Bagaimana cara pencegahannya anemia, yaitu dengan makan makanan bergizi sesuai dengan gizi seimbang dan minum tablet FE ya. Kemudian kasus-kasus yang selain anemia juga ada kekurangan gizi. Kekurangan gizi itu adalah gizi yang ada di dalam tubuh kita ini selalu kurang terus-menerus gitu. Jadi tidak bertambah-tambah. Cara menilai gizi tadi kan dengan IMT ya. IMT-nya harus lebih dari 18,5 terus, nggak boleh di bawah itu gitu. Kalau terus-menerus di bawah 18,5 atau kurang IMT-nya, maka kita bisa disebut dengan kekurangan gizi. Nah, dengan
selain IMT dengan cara pengukur lila juga, lilanya harus bagus. Tadi kan saya ukur mbaknya yang lengannya itu untuk melihat kurang energi kronik gitu. Karena kekurangan gizi juga bisa menyebabkan kurangnya energi kronik, nanti bisa menyebabkan bayi kecil kalau melahirkan, bayi prematur gitu, terus perdarahan yang utama gitu. Jadi ya untuk dicegah dari awalnya itu adalah dari semenjak sebelum menikah gitu. Harus mengkonsumsi tablet tambah darah dan asam folat seminggu sekali. Itu penjelasan saya tentang anemia dan kekurangan gizi ya Mbak Berni ya. Kemudian ada lagi nih penjelasannya, Mbak Berni juga harus nih anemia dan kekurangan gizi ya, kondisi kesehatan yang perlu diwaspadai ya. Itu harus olahraga juga penting sih untuk menjaga kestabilan berat badan ideal juga ya gitu. Apalagi ada lagi yang kondisi penyakit yang perlu diwaspadai, apa itu? Yaitu adalah hepatitis B. Hepatitis B sendiri itu adalah penyakit menular ya Mbak Berni. Ini harus diwaspadai. Kenapa? Karena dia adalah penyakit menular yang menyerang hati. Dia membuat hati kita menjadi meradang gitu, yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Ini harus dicegah karena dia menularkan ke bayi itu secara vertikal bisa 95%. Maksudnya itu adalah dari ibu pengidap hepatitis ke bayi itu bisa menular gitu. Makanya perlu adanya pemeriksaan ini lebih awal sebelum merencanakan kehamilan yang sehat. Gunanya untuk apa? Supaya kita tahu kalau seandainya ibunya tahu terjangkit penyakit hepatitis B, jadi untuk persiapan persalinannya ke depan lebih mudah gitu. Jadi ibunya harus melahirkan di fasilitas kesehatan, kemudian bayinya saat melahirkan nanti harus disuntik HBIG sebelum 24 jam supaya apa? Tingkat penularannya berkurang gitu ya. Bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya screening hepatitis lebih awal gitu, supaya tidak menularkan ke bayinya nanti gitu, supaya tahu cara penularan ke bayinya dan akhirnya bisa dicegah. Kemudian tidak bergonta-ganti pasangan, itu yang terpenting karena ini juga bisa melalui hubungan seksual yang tidak aman ya. Kemudian transfusi darah itu yang ini harus dihindari ya. Kemudian penggunaan jarum suntik bergantiannya biasanya pada orang-orang yang pengguna narkoba ya, itu beresiko terkena penyakit hepatitis B, jadi harus dicegah gitu ya. Apalagi selain hepatitis itu ada lagi penyakit diabetes meletus. Diabetes meletus itu adalah gangguan metabolisme pada tubuh yang menyebabkan gula darahnya itu menaik dari angka yang normal gitu. Dia tuh biasa disebut kencing manis. Pernah dengar ya? DM itu dia penyakit gangguan metabolik. Ini juga perlu diwaspadai sebelum mempersiapkan kehamilan yang sehat. Gejalanya apa? Biasanya penglihatannya kabur, gampang capek, terus berat badannya turun padahal makannya udah banyak gitu kan. Terus nafsu makan meningkat, sering pipis gitu. Kemudian dicek gula darah, ternyata gula darah sewaktu ya, cek gula darah sewaktu, ternyata gula darah sewaktunya hasilnya lebih dari 200 hasilnya. Kemungkinan dia terkena DM. Bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya itu olahraga, makan, mengkonsumsi makanan yang sehat atau gizi seimbang gitu. Jadi untuk mencegah penyakit
gula. Di keluarga ada riwayat penyakit gula nggak, Mbak Berni? Enggak ada sih. Nggak ada ya. Jadi ini yang harus diwaspadain gitu tuh. Selain itu ada beberapa penyakit lagi nih yang perlu diwaspadai, yaitu adanya malaria gitu. Walaupun angka kejadiannya jarang, tapi harus tetap diwaspadai. Biasanya sih ini ada di daerah-daerah yang pandemi pedalaman ya, tapi tetap kita harus waspada karena malaria itu adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium ya. Jadi dia ditularkannya melalui nyamuk yang sudah terinfeksi parasit Plasmodium. Dia menginfeksi sel darah merah kita gitu. Jadi bagaimana cara pencegahannya? Cara pencegahannya ya kita kalau lagi pergi-pergi ke mana, kita harus menggunakan obat nyamuk itu, boleh lambu gitu, supaya tidak terkena virusnya, parasitnya Plasmodium ini. Ini juga soalnya kalau itu bisa menularkan antara manusia ke manusia juga, tapi manusianya udah kena parasit Plasmodium. Ini bisa menyebabkan anemia juga pada ibu hamil gitu, karena dia adanya di dalam darah gitu ya. Kemudian ada penyakit yang namanya TORCH. Ini nama virusnya ya. Ini beberapa macam penyakit yang disingkat menjadi TORCH. TORCH itu adalah Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, dan herpes simplex. Ini penyakit yang mengandung virus yang bisa merusak sistem organ tubuh pada bayi balita gitu. Kalau dampaknya pada catin apa, calon pengantin? Karena kalau ada calon pengantin yang terjangkit TORCH tidak terobati, nanti mau melahirkan sulit, terjadi infertilitas, atau misalkan dia kalau hamil bisa menyebabkan kecacatan gitu pada bayinya gitu, karena dia harus diobati dulu baru bisa mempersiapkan kehamilan yang sehat gitu ya, Mbak Berni ya. Kemudian ada juga beberapa penyakit genetik nih, Mbak Berni ya. Penyakit genetik yang disebut dengan thalassemia. Thalassemia itu adalah penyakit kegagalan pembentukan sel darah merah mudanya itu pecah. Ini juga bisa menyebabkan mengancam jiwa gitu, mengancam jiwa karena dia adalah penyakit, namanya penyakit genetik itu berarti penyakit keturunan gitu. Kenapa perlu disampaikan? Karena ini penting agar setiap calon pengantin bisa mendeteksi penyakit yang ada di keluarga. Itu ada nggak kira-kira di keluarga yang memiliki penyakit thalassemia? Karena kalau untuk menciptakan kehamilan yang sehat itu harus dilihat riwayat penyakitnya gitu. Kalau seandainya penyakit thalassemia menikah dengan penyakit thalassemia, otomatis anak-anaknya akan menghasilkan anak-anak thalassemia, karena thalassemia itu juga mengancam jiwa ya. Jadi diharapkan orang yang menikah dengan thalassemia itu tidak memiliki keturunan gitu, untuk memutus mata rantai genetiknya itu ya. Thalassemia sendiri ada dua jenis, ada pembawa sifat, ada yang thalassemia
talasemia itu sendiri. Kalau seandainya yang pembawa sifat biasanya tidak ada keluhan gitu, tapi kalau yang talasemia itu sendiri biasanya mengalami keluhan. Nah, yang pembawa sifat akan menikah dengan pembawa sifat, dia akan menghasilkan dua pembawa sifat, satu normal dan satu talasemia gitu. Makanya lebih banyak anak yang terkena talasemianya. Diharapkan sih kalau dia menikah harus menggunakan kontrasepsi untuk menghindari terjadinya talasemia, banyaknya talasemia yang lahir gitu. Jadi ini adalah penyakit genetik ya, penyakit bawaan keturunan gitu. Ada lagi yang selain talasemia, itu adalah hemofilia. Hemofilia ini kejadian yang berdarah, penyakit yang perdarahan secara terus menerus gitu. Jadi dia kalau kena pisau, kalau habis operasi cabut gigi, itu darahnya nggak mau berhenti. Jadi dia penyakit gangguan pembekuan darah gitu. Ini juga sama, ini adalah penyakit keturunan. Diharapkan pasien-pasien dengan hemofilia itu tidak memiliki keturunan, karena kalau hemofilia itu menikah dan memiliki anak, kemungkinan anak yang menderita hemofilia adalah anak laki-lakinya. Kemudian anak yang perempuannya hanya pembawa sifat, tapi tetap dia pastikan anak si pembawa sifat ini kalau menikah tetap akan menghasilkan anak yang hemofilia lagi. Jadi diharapkan memang pada ibu-ibu yang menderita hemofilia ini tidak memiliki anak gitu ya. Sampai di sini bisa dimengerti penjelasan saya kasih ya Mbak Berni ya. Itu adalah penyakit genetik, penyakit-penyakit yang perlu diwaspadai pada ibu-ibu calon pengantin yang sebelum mempersiapkan kehamilan yang sehat. Tadi juga kan Mbak Berni bilang kalau menstruasi juga sakit di awal menstruasi gitu kan. Itu sebenarnya normal karena awal menstruasi rahim akan dipengaruhi oleh beberapa hormonal sehingga membuat dia kontraksi. Hormonnya contohnya hormon prostaglandin gitu ya. Jadi kenapa pada saat menstruasi itu perutnya suka sakit, itu karena ada pengaruh hormonal, dan biasanya akan sembuh dibikin rileks aja, mungkin dengan kompres air hangat gitu. Kemudian istirahat cukup, minum obat nyeri kalau nyeri sekali ya. Sampai di sini bisa dimengerti penjelasan yang saya kasih ya. Ya, saya sudah mengerti. Ada Kira-kira apa yang mau ditanya ya? Aku mau nanya Bidan. Kemudian kalau saya minum penambah darah, Iya. setiap hari kok bikin gemuk, gimana ya Bu Bidan? Oh, ngerasanya bikin gemuk kalau minum penambah darah. Berarti sebelumnya sudah pernah ya minum tablet penambah darah ya? Sebenarnya sih nggak ada pengaruhnya kali ya. Kalau minum obat penambah darah terus jadi gemuk itu nggak ada pengaruhnya. Mungkin sugesti dari Mbak Berninya aja. Kalau minum obat penambah darah disangka minum vitamin, yang ini nyebutnya vitamin, jadi kayaknya seolah-olah kan nafsu makan nambah gitu. Padahal sih penambah darah itu untuk nambahin jumlah sel darah merah, bukan nambah gemuk gitu harusnya ya. Jadi perlu dikasih tahu ke Mbak Berni nih, kalau yang diminum itu adalah tablet penambah darah, bukan tablet penambah berat badannya. Jadi nggak ada masalah, yang penting pola makannya aja mungkin diubah, sama yang mengandung gizi seimbang tadi, asupan gizi seimbang, ada makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan setelah itu di luar itu cemilan
cemilan goreng-gorengan, bakso, bakmayam itu dikurangin dulu ya. Kalau bisa sih di stop supaya apa, bisa mendapatkan berat badan yang ideal. Jadi bukan karena penambah darah terus berat badannya kok kayak merasa gemuk gitu. Mungkin ada beberapa pola makan yang berubah juga dari Mbak Berni, jadi membuat Mbak Berni itu merasa kayaknya kalau habis minum penambah darah kok gemuk gitu ya. Jelas ya Mbak Berni ya? Iya. Sampai di sini ada lagi nggak yang mau ditanya kira-kira? Enggak, udah cukup begini. Udah itu aja ya, mudah-mudahan yang saya berikan bermanfaat. Terus apa namanya, kalau seandainya ada keluhan setelah pulang, ada yang dirasa kurang nyaman, boleh datang lagi atau menghubungi saya, boleh, silakan. Atau mau ditanya silakan ya, nanti bisa-bisanya akan saya jawab ya. Sampai di sini dulu Mbak Berni, terima kasih ya. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat, semoga nanti acaranya lancar. Udah sekian, terima kasih ya Mbak Berni. Iya. Terima kasih ya